Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa di segmen ini gue bakal bawain set story dari game Kakejitsu lagi. Dan yang gue bawain kali ini adalah set story dari Claire yang nampilin ya seberapa brokonnya Claire. Aduh, mouse gue kebanting. Seberapa brokonnya Claire ya kan. Tapi ya maaf nih misalnya kalau suara gue agak aneh ya, gue baru bangun tidur cok. Dan ya suara gue mungkin agak-agak pecah atau gimana, atau masih agak-agak aneh karena ya baru bangun tidur gitu. Dan sebelum ke pembahasannya, kalau lo mau dukung gue, ya lo bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, kayak cerita original buatan gue sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, gue mau kasih tahu dulu nih ya, kalau set story kali ini yang ada di gamenya itu adalah canon gitu. Jadi ya ceritanya itu adalah canon dan timelinenya itu sewaktu kasus penculikan Alexia itu udah selesai dan ini pertama kalinya Shadow Garden itu nunjukin eksistensinya. Jadi ya pas itulah. Nah, setelah Cid abis ditebas tuh sama Alexia ya kan, lu inget kan? Nah, itu kan Cid nolak ajakannya Alexia tuh buat lanjutin pacar bohongannya ya kan, pacaran bohongannya. Dan abis kejadian itu Claire itu sebenarnya nungguin di kantin akademi karena ya dia khawatir banget lah sama Cid. Dan ya dia nggak bisa ketemu Cid waktu Cid lagi dirawat tuh, makanya dia khawatir. Dan gak lama Cid tuh datang dan spontan dong Claire manggil Cid, yang bikin ya Cid shock gitu kan, sekaligus kesel karena ketemu sama Claire di akademi. Apalagi ngelihat ekspresinya Claire yang kayak orang marah gitu kan, yang feelingnya udah nggak enak aja itu Cid lah. Nah, waktu Claire nyamperin Cid ya kan, dia langsung marah-marah tuh karena Cid yang menjauhi dia gitu kan. Bahkan ya sampai pura-pura nggak bales panggilannya waktu Claire pengen jenguk si Cid. Dan Cid ya pura-pura nggak tahu lah kalau Claire itu pengen jenguk gitu. Dan waktu Claire marahin Cid, dia ngelihat luka gitu kan di mukanya Cid, dan Claire menduga kalau itu adalah bekas luka dari penyiksaan yang Cid dapat waktu dituduh sebagai orang yang menculik Alexia. Tapi Cid bilang ya kalau luka itu udah mau sembuh gitu. Yang sebenarnya sih emang udah sembuh, itu cuma akal-akalannya Cid aja lah, biar dikira masih luka gitu kan. Dan ya cuma di mata Claire gitu kan, Cid itu orang yang gak mau ngebuat orang lain khawatir gitu. Jadinya ya Claire berasumsi ada bekas luka lain di tubuhnya Cid. Makanya Claire dengan paksa gitu kan langsung ngebuka bajunya Cid tuh. Yang untung aja ya Cid bilang, "Ayamete kudasai." Enggak. Untungnya Cid refleks hindar gitu kan. Tapi ya Claire terus paksa dan Cid ya nyuruh Claire buat berhenti gitu. Karena ya mereka jadi pusat perhatian. Ya gimana enggak gitu ya. Mereka lagi di kantin akademi, terus ada cewek yang maksa buka baju cowok. Ngelihatnya kan kayak kasus pencabulan anjir. Dan karena itu ya Claire langsung narik Cid ke tempat sepi. Dan ya lu tau lah mereka bakal ngapain. Ya jelas lah ya kan, mau buka-bukaan. Ya bener buka-bukaan gitu. Lebih tepatnya Cid ya kan yang ngebuka bajunya dan nunjukin badannya. Dan Claire langsung shock ngelihat badannya Cid yang dipenuhi sama perban. Dan karena kasihan gitu ya, Claire nyuruh Cid buat pakai bajunya lagi. Nah, Claire menduga kalau itu perbuatan dari Ordo Kesatria atas perintahnya Zenon. Tapi Cid bilang ya kalau itu gara-gara Alexia gitu. Cuma ya Claire udah kepalang kesel gitu kan, nggak denger omongannya Cid. Dan ya dia nyalahin dirinya sendiri lah karena nggak bisa melatih Cid dengan benar. Makanya ya Claire mutusin buat ngasih pelatihan khusus tuh ke Cid. Yang jelas ya ditolak lah sama Cid. Tapi ya karena yang kita omongin ini Claire gitu kan, udah jelas ya dia maksa Cid dan nyuruh Cid buat ngosongin jadwalnya tuh. Nah, setelah itu cerita berpindah ke Cid yang lagi mikirin gimana caranya buat kabur dari pelatihan gak gunanya Claire gitu kan. Dan dia kepikiran nih buat nunjukin sedikit kekuatannya gitu kan. Tapi kalau dia nunjukin, udah pasti kedepannya bakal ngerepotin. Dan BTW luka Cid sebenarnya udah sembuh total gitu, termasuk luka yang dia dapat dari Alexia ya. Dia udah sembuh total, cuma ya dia pura-pura diperban gitu kan. Dan ya sengaja gitu biar bisa pura-pura sakit. Tapi ya itu jadi senjata makan tuan karena ya dia malah dapat pelatihan gak guna dari Claire gitu loh, yang bikin Cid kesel lah. Dan setelah mikirin apa yang harus dia lakuin ya kan biar bisa kabur dari pelatihannya Claire ya kan, daripada nolak gitu kan, yang gak mungkin nolak ajakannya Claire, dia bakal bikin waktu pelatihannya jadi sebentar dengan cara mengalihkan perhatiannya Claire dan ngajak Claire buat jalan-jalan.
Setelah beberapa hari kemudian, Cid pura-pura capek tuh dari pelatihan yang dikasih Claire ya kan. Bahkan dia sampai acting ngerangkak di tanah gitu kan tanpa tenaga sama sekali. Wow, udah kayak orang capek banget lah. Dan Claire sedikit kaget tuh ngeliat fisiknya Cid yang sangat lemah gitu kan. Tapi dia ngira kalau Cid itu masih sakit gitu. Jadi wajar aja bagi Claire. Dan tiba-tiba Cid jatuh gitu kan, gak gerak sama sekali. Dan dia langsung speak nangis gitu kan, yang bikin Claire khawatir lah. Dan waktu ditanya sama Claire, Cid bilang gitu kan dengan jawaban yang bohong gitu ya, kalau dia itu nggak bisa makan setelah putus dari Alexia dan merasa bersalah gitu karena nggak bisa ngelakuin apa-apa sewaktu Alexia diculik gitu loh. Dan itu bikin Claire kaget karena Cid punya perasaan yang kuat banget lah ke Alexia. Dan dia juga tersentuh karena Cid bisa menderita atas penderitaan orang lain. Dan akhirnya Claire menyudahi pelatihannya dan ngajak Cid jalan-jalan di kota buat ngelupain rasa sedihnya itulah. Dan seketika Cid itu menyeringai gitu kan sambil ngelirik mukanya si Claire. Dan dia ngebatin kalau Claire itu gampang ditipu gitu loh. Setelah itu cerita berpindah ke kakak adik gitu kan, Claire sama Cid yang lagi ngedate. Ya ngedate sih jatuhnya ya, yang karena ya mereka kan jalan-jalan di kota gitu kan. Bahkan ya Claire sampai inget masa kecilnya gitu, yang suka ngabisin waktu berdua sama Cid. Nah, mereka berdua itu makan bareng tuh di McDonald ya kan. Walaupun ya awalnya Claire curiga gitu, soalnya tadi Cid bilang gak bisa makan. Cuma ujung-ujungnya dia percaya gitu, karena ya Cid bilang kalau sekarang dia udah mendingan gitu loh. Dan awalnya Cid itu cuma minta diajak ke McDonald doang tuh. Tapi ya karena Claire ya udah pasti dia bakal nyeret Cid ke tempat lainnya juga. Dan setelah jalan-jalan ke berbagai tempat ya kan, Claire kelihatan puas banget tuh dan seneng banget. Dan Cid dengan muka datar ya bilang ya kalau dia seneng ngeliat kakaknya seneng. Dan gak lama mereka didatengin tuh sama kesatria bawahannya Zenon. Ya Claire inget lah sama mereka, sedangkan Cid udah lupa gitu sama mereka ya. Cid kan bakal ngelupain NPC ya. Terus salah satu kesatrianya Zenon itu nyalain Cid tuh, karena ya gara-gara Cid gak ngaku menculik Alexia, mereka jadi diasingkan. Yang ya asli mereka ini kayak badut anjir di sini. Udah jelas-jelas Zenon udah mati ya. Terus Alexia udah ngasih kesaksian kalau yang menculik dia itu Zenon. Ini masih aja nyalahin Cid, anjir, badut. Dan udah jelas gitu kan, tuduhan mereka itu bikin Claire marah dong. Dan omongan Claire bikin kesatria Zenon makin marah lagi. Dan abis itu ya mereka diserang tuh kan, Cid sama Claire diserang tuh sama kesatria bawahannya Zenon. Yang awalnya Cid acting melindungi Claire gitu kan, dengan ya acting sebagai orang lemah juga. Dan gara-gara itu Claire jadi serius tuh kan, yang akhirnya ya ngebantai itu kesatria Zenon dalam hitungan detik. Dan setelah mengalahkan para pengikut Zenon itu, Cid dan Claire menyerahkan mereka ke petugas yang lagi berpatroli. Dan setelah itu Cid yang seneng karena aktingnya sempurna, sedangkan Claire kesel karena dia jadi keringetan gitu kan. Tapi ya Cid bilang daripada pedulin soal keringet, mending pedulin penampilan Claire tuh yang berantakan itulah. Dan karena itu Claire ngajak Cid gitu kan buat pergi ke pemandian yang ada spanya lah. Dan pas sampai sana Cid itu kaget karena ya dia baru tahu gitu kan soal itu. Cuma Cid speak gitu kan, bilang ke Claire kalau ya dia udah tahu gitu. Ya itu akal-akalannya Cid aja. Dan kalau dia nggak tahu dia pasti bakal nanya lah ke Claire. Yang bikin Claire senang banget karena sifatnya Cid yang nggak berubah dari kecil, yang bergantung ke dia gitu. Walaupun ya itu cuma actingnya Cid doang gitu kan, jadi adik manja yang bergantung ke Claire. Dan Claire sempat ngeledek Cid tuh karena ya sifat manjanya. Terus Claire nawarin sesuatu yang mustahil bakal lu tolak kalau lu yang ditawarin, yakin gue. Karena Claire nawarin, atau lebih tepatnya ngajak Cid buat mandi bareng gitu loh. Ngaku aja lu kalau ini lu gitu kan yang diajak lu kagak bakal nolak kan. Sayangnya karena yang ditawarin Cid ya Cid nolak lah, bahkan sampai nunjukin ekspresi jijik gitu loh ke Claire. Dan ya ekspresinya Cid bikin Claire kesel gitu kan. Tapi ya udahlah, karena banyak pelanggan juga, mereka langsung berendam aja lah di pemandian masing-masing tuh. Claire masuk ke pemandian khusus cewek, sedangkan Cid masuk ke pemandian khusus cowok. Dan setelah mandi ya kan, Claire merasa puas tuh dan juga senang karena ya Cid bisa ngelupain rasa sedihnya. Dan pas nungguin Cid yang nggak keluar-keluar dari pemandian, dia mulai khawatir lah. Yang akhirnya Claire nerobos tuh kan, robos masuk pemandian cowok. Cuma ya staff di sana ngelarang Claire dong. Tapi ya karena yang diomongin Claire, jelas Claire maksa buat masuk lah. Dan waktu udah pengen masuk, pas banget tuh Cid keluar dari pemandian dan ngelihat pemandangan Claire yang ditahan sama staff yang ada di sana. Ya kira-kira pemandangannya itu sama kayak waktu Claire yang pengen robos ke tempatnya Iris tuh pas di pas si Cid diinterogasi. Nah ya kayak gitu, yang Claire ditahan kan sama teman-temannya. Ya kayak gitulah kira-kira pemandangannya. Dan pas Claire tahu kalau Cid itu nggak apa-apa ya kan, ya udahlah mereka berdua langsung pulang.
Nah, setelah itu cerita berganti ke Chit dan Claire yang berhasil masuk ke wilayah asrama gitu kan, yang hampir tutup karena udah jam malam tuh. Dan waktu mereka pengen pisah, Claire dengan muka malu-malu gitu kan bilang kalau Chit harusnya berterima kasih gitu. Terus Chit ya emang berkembang gitu, tapi dia masih lemah dan Chit ya cuma iya doang lah. Habis itu ya dia masuk ke asramanya, sedangkan Claire pas Chit udah jauh dia ngerasa kesel sama dirinya sendiri karena nggak bisa memuji perkembangannya Chit. Karena ya dia malu dan dia udah janji sama dirinya sendiri lain kali dia bakal bilang itu. Walaupun ya sampai sekarang belum kesampaian lah, yang dimana Claire bisa memuji Chit gitu. Karena ya sejauh ini kayak yang kita lihat Claire selalu marah-marah ke Chit. Nah, setelah kejadian itu ya kan, sewaktu Claire udah jadi bagian dari Ordo Kesatria Midgar ya kan, yang pangkatnya setara dengan Alexia, dia ngajak Chit tuh buat mencari hadiah ya kan, yang bakal dikasih ke bapaknya sama ke Mami Kageno gitu kan. Ya Claire baru aja gajian gitu kan, makanya dia pengen beli hadiah gitu buat orang tuanya. Tapi waktu Claire nanya hadiah apa yang cocok ya kan, Chit ngomong asal-asalan tanpa semangat sama sekali, yang bikin Claire kesel gitu kan. Dan Chit bilang ya itu karena kerah bajunya ditarik dan dia diseret sama Claire gitu loh. Dan ya Claire bilang kalau dia nggak kayak gitu udah pasti gitu kan Chit bakal kabur dan hilang entah kemana lah. Dan ya akhirnya mereka sampai, dan ternyata tempat tujuan mereka itu adalah Mitsugoshi. Dan habis itu ya Claire ngelepasin Chit dan ya narik tangannya Chit buat keliling dan mencari hadiah. Nah, saat mereka lagi keliling gitu kan, Chit ngerasain ada orang nih yang dari tadi memperhatikan mereka. Tapi Claire nggak percaya dan nyuruh Chit mending bantu nyari hadiah aja lah gitu lah. Dan gak lama, Gamma datang tuh nyamperin mereka dan mengenalkan dirinya dengan nama Luna sebagai pemilik Mitsugoshi. Abis itu Gamma ngasih selamat gitu kan ke mereka berdua karena udah jadi pelanggan ke 1 juta di Mitsugoshi. Dan Gamma langsung ngajak mereka ke ruang VIP yang mewah banget tuh kan. Dan abis itu Gamma ngasih minum sambil ngasih katalog juga gitu kan, katalog barang yang ada di ruang VIP. Dan Gamma nyuruh Claire buat milih salah satu dari barang itu dan bakal dikasih secara cuma-cuma ke Claire dan juga Chit. Awalnya Claire nggak percaya gitu kan, dan ya siapa sih yang bakal percaya anjir di situasi begitu. Gue juga mikirnya ini pasti penipuan nih. Kalau ada di situasi begitu gue bakal mikir kayak gitu lah. Cuma ya Gamma meyakinkan Claire dan Chit juga yakinin Claire tuh, yang sampai bikin Claire bingung. Tapi ya Chit nyaranin mending buat fokus ke apa yang disukain sama si botak dan Mami Kageno aja lah. Dan setelah selesai memilih dan menerima barang yang ditawarkan ya kan, mereka keluar tuh dari ruang VIP dan Claire berterima kasih ke Gamma. Dan Gamma bilang dia kagum sama pilihannya Claire yang bisa memilih barang terbaik untuk orang tuanya tanpa terpengaruh dengan harga-harga yang ada di sana, yang harganya sampai bisa beli kastil anjir. Dan Gamma keceplosan tuh bilang kalau Claire itu emang pantas jadi kakaknya, yang bikin Claire bingung gitu kan. Dan sebelum Claire sadar sama omongannya Gamma gitu kan, Chit langsung nyeletuk kalau Claire itu hebat dalam memilih barang. Dan cerita ditutup dengan Claire yang malu-malu tuh, dan dia bilang ya itu karena dia adalah pewaris keluarga Kageno. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat set story karakter kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk soal set story karakter dari Claire Kageno yang nunjukin seberapa brokonnya Kageno kan, seberapa brokonnya Claire gitu kan. Kalau lu punya pendapat, pertanyaan, saran, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.